nggak perlu khawatir dengan kolesterol sepanjang jumlahnya ngepas, jangan Ngepas banyak. di Jadi, tengah-tengah. uh, uh, iya di Oke. tengah-tengah. Lebih nggak boleh, terlalu kurang juga nggak boleh. Lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Kalau kalau Nggak boleh. kekurangan apa yang bakal terjadi ya? Kurang dulu nih ya. Kalau kurang bisa muncul tanda-tanda depresi gitu ya. Hmm. Terus orangnya jadi kayak murung, sedih gitu. Mm-mm. Itu kalau kurang. Tapi pada umumnya sih kebanyakan mah lebih ya, jarang yang kurang ya. Lantas fungsinya tuh apa dok? Kolesterol tuh ada di dalam tubuh. Sebenarnya kolesterol itu di dalam tubuh kita itu fungsinya banyak ya. Mm-mm. Dia bisa menjadi bahan baku hormon, bisa membentuk dinding sel, Hmm. bisa membantu berbagai proses di dalam tubuh kita. Jadi nggak perlu khawatir dengan kolesterol sepanjang jumlahnya ngepas, jangan Ngepas banyak. di Jadi tengah-tengah. uh, uh, iya di Oke. tengah-tengah. Lebih nggak boleh, terlalu kurang juga nggak boleh. Lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Kalau kalau Nggak boleh. kekurangan apa yang bakal terjadi ya? Kurang dulu nih ya. Kalau kurang bisa muncul tanda-tanda depresi gitu ya. Hmm. Terus orangnya jadi kayak murung, sedih gitu. Mm-mm. Itu kalau kurang. Tapi pada umumnya sih kebanyakan mah lebih ya, jarang yang kurang ya. Yang kurang mah gaji. Baru mau ngomong tuh kalau orang belum gajian berarti mungkin kolesterolnya lagi kurang berarti ya. Oke. Kolesterolnya kurang. Kalau kalau ketinggian, berarti itu bisa memunculkan penyakit gitu ya. Ya, Oke, contohnya nih penyakit yang bisa ditimbulkan kalau kolesterolnya ketinggian. kalau dia tingginya cuman karena gini, kadar Ah, kolesterol itu berbeda-beda setiap saat. Sebenarnya nggak cuma setiap hari, setiap saat sih. hmm, Tergantung dari apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang tidak kita lakukan. mm-mm, Nah, kalau kolesterolnya tinggi terus-menerus, dia akan berkembang menjadi penyakit. hmm, Tapi kalau dia tingginya cuma sekali-sekali, biasanya tubuh punya mekanisme untuk menurunkannya lagi secara alami, gitu hmm, ya. Nah, kalau misalnya dia tinggi terus-menerus, yang ditakutkan adalah kolesterol itu berkumpul, ya samalah kayak manusia gitu ya. mhm. Kalau udah kebanyakan kumpul arisan gitu kan. Kolesterol juga gitu, ngumpul. Nah, untuk ngumpul kan harus ada tempat nongkrongnya, Iya. tempat mangkalnya gitu kan. Nah, kolesterol itu mangkalnya di dalam dinding pembuluh darah. Ah, Yang tadi di sebelumnya disebutkan bahwa pembuluh darah kita bentuknya seperti selang. hmm, Nah, kalau si kolesterolnya ini berlebihan dalam jumlah yang di atas normalnya, dan yang jumlahnya di atas normalnya itu adalah yang kolesterol jahat, mm-mm, karena kolesterol ada beberapa macam gitu ya, ada hmm, kolesterol jahat, ada kolesterol baik. mm, Yang kolesterol jahat ini yang berpotensi nempel di dalam dinding pembuluh darah. Jadi hmm, kalau kayak selang air, dia nempel di dalam dinding bagian dalam selang airnya. hmm, Nah, kalau dia nempelnya tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak gitu, maka diameter si pembuluh darahnya itu makin lama akan makin mengecil. oke, Nah, karena diameternya mengecil, maka sesuai hukum fisika, kalau diameter mengecil, maka tekanannya akan naik kan. hmm, oke. Nah, ketahuan nih kalau bukan anak IPA. Iya makanya tadi saya oke-oke aja Maaf. dok. Ya, percaya aja lah gitu sama dokter Santi gitu ya. Padahal dokter Santi juga bukan anak fisika, anak biologi gitu. Percaya aja lah sama yang dikatakan oleh ahli-ahli fisika itu. Jadi kalau diameternya menurun, tekanannya akan meningkat. Ah, Nah, kalau tekanan darah meningkat, maka akan terjadi terjadi. hipertensi. Oke. Nah, jadi kalau kolesterolnya meningkat terus-menerus, maka resiko untuk terkena hipertensi akan meningkat.